Pertemuan ini saya awali dengan Pangastungkara, Panganjali Umat, Om Swastiastu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, buta yatnya adalah suatu pengorbanan suci yang bertujuan untuk membersihkan tempat atau alam beserta isinya dan memelihara serta memberi penyupatan kepada para buta kala dan makhluk-makhluk yang dianggap lebih rendah dari manusia. Dengan demikian, pembersihan itu mempunyai dua sasaran, yaitu yang pertama, pembersihan terhadap alam dari gangguan dan pengaruh-pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh para buta kala dan makhluk yang dianggap lebih rendah dari manusia, seperti yang tadi disebut di atas. Yang kedua, pembersihan terhadap buta kala dan makhluk-makhluk itu, dengan maksud untuk menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada padanya, sehingga sifat baik dan kekuatannya dapat berguna bagi kesejahteraan umat manusia dan alam. Hendaknya kita sadari, kehidupan kita ini memerlukan pula kekuatan-kekuatan dari mereka, misalnya untuk menjaga rumah, menjaga diri sendiri, dan menjaga hal lain sebagainya. Pemeliharaan yang dimaksud di sini adalah untuk menjaga agar mereka tetap bersifat baik, serta berada atau bergerak menurut jalannya masing-masing, sehingga tidak menimbulkan gangguan kepada alam dan isinya. Sesuatu yang kelihatannya agak menimbulkan gangguan kepada alam dan isinya, sesuatu yang kelihatannya agak berlawanan adalah pemeliharaan terhadap para binatang. Seperti diketahui bahwa bentuk upacara budayatnya di Bali khususnya mempergunakan banyak jenis hewan. Makin tinggi tingkatan upacara itu, semakin banyak pula hewan yang dipotong untuk yatnya tersebut. Sehingga sepintas lalu seolah-olah tidaklah ada unsur pemeliharaannya. Tetapi kalau diperhatikan lebih lanjut, puja dari pengelepasan perani atau pati kewenang yang diucapkan pada waktu upacara mepepade dan setiap akhir suatu yatnya menunjukkan bahwa unsur pemeliharaan di sini tidaklah bersifat nyata seperti memberi makanan, mengobati dan sebagainya, melainkan bersifat abstrak atau rohaniah, yaitu meningkatkan hidup para binatang itu dari alam hewan ke alam manusia. Jadi di sini lebih bersifat penyupatan kepadanya dengan menjelmanya dia sebagai makhluk kelak, menjelmanya dia yaitu hewan tersebut sebagai manusia nantinya, agar dapat berbuat kebajikan sehingga dia dapat mencapai kesempurnaan hidupnya atau memperbaiki karmanya. Sebagai contoh dari pengelepasan perani itu adalah sebagai berikut. Ong indah takita pada saking purwa desa sinangkan tapa muliha kita maring purwa desa menembah ta kita maring sang yang iswara. Ong sang nama linggah ta wus sang mang kana pasang sarga kita sering sang hyang iswara aiwa ta kita tan mangan titian kena katuturan ira sang yang dharma tutur aiwa lali angat-angat aiwa lupa nahan tekering dalam kepatian yang kita dadi jatma dadi ya kita wiku sakti saguna kayante atu kerang ring ulun apan ulun umatu kena iri kita. Ong sang yang sadia ya nama. Demikian pula halnya hewan yang berkaki 4. Perginya ke selatan untuk
untuk segala jenis ikan, pergi ke utara. Untuk segala jenis yang berjalan dengan dada, pergi ke barat, dan seterusnya, termasuk jenis-jenis daun-daunan, pohon-pohonan, pergi ke tengah. Yang dimaksud dengan penyupatan dalam hal ini adalah untuk mengembalikan mereka ke tempat atau kepada asalnya dan memberi peningkatan yang lebih sempurna kepadanya. Di dalam beberapa lontar seperti Widi Sastra, Yamatatua, Lebur Gangse, disebutkan bahwa salah satu yang menjadi buta kala, peri, jin, setan, dan lain-lain yang sejenisnya dengan itu adalah dewa-dewa atau roh-roh yang terkutuk karena dosa-dosanya atau kesalahannya, serta diturunkan ke dunia untuk mencari penyupatan. Sebagai contoh misalnya adalah terkutuknya Dewi Uma menjadi Dewi Durga, kemudian disupat oleh Sahadewa dalam cerita Sudamala. Terkutuknya roh Prabu Nahusa menjadi seekor naga yang berbisa, kemudian disupat oleh Sang Bima dan Prabu Yudhistira dalam cerita Wana Purwa, dan lain-lain. Sesuai dengan tujuannya, maka upakarayatnya itu dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu A. Upakara-upakara yang berfungsi sebagai pembersihan, misalnya Biakala, Prayascita, Durmanggala, Cari Resigana, Pancakelut, dan sebagainya. Upakara-upakara ini dapat dipergunakan sebagai pendahuluan dari suatu yatnya, pembersihan terhadap suatu tempat, diri sendiri, dan lain-lain. Pada umumnya, upacara ini dilakukan di halaman, bisa di sanggah maupun pura, kemudian diakhiri di jaba, di luar areal pura, misalnya di jalan. Apabila upacaranya lebih besar atau upakaranya lebih banyak, maka setelah upacara, kotoran atau sampahnya akan dibuang ke kali atau ke laut. Upakara yang berfungsi sebagai pemeliharaan dan penyupatan terhadap para buta kala dan makhluk-makhluk tersebut, misalnya segahan kepel, segahan cacahan, segahan agung, segahan sange, dan beberapa jenis caru lainnya. Upakara ini dapat dipergunakan sebagai persembahan biasa untuk menyertai setiap yatnya. Pelaksanaan dapat dilakukan bersama dengan yatnya yang bersangkutan atau setelah yatnya itu selesai. Dalam keadaan biasa, upacara ini dilakukan pada 3 tempat, yaitu yang pertama, di halaman Merajan, ditunjukkan kepada sang buta pucari. Yang kedua, di halaman rumah, ditunjukkan kepada sang kala pucari. Yang ketiga, di halaman luar, ditunjukkan kepada sang durga pucari. Bila dihaturkan di pura, maka banten ini ditunjukkan kepada para pengikut dan pengikut dari Ida Betara-Betari yang ada di pura tersebut. Dan dalam upacara-upacara yang lebih besar, sudah tentunya upakara-upakara tersebut akan dihaturkan sesuai dengan puja pengantarnya. Upacara-upacara butayatnya yang tersebut di atas adalah dalam arti yang umum, karena masih banyak jenis upacara dan upakara butayatnya yang dipergunakan pada waktu-waktu atau tempat-tempat yang tertentu, misalnya di bawah tempat tidur, di sawah, di dapur, dan sebagainya. Kiranya setiap agama mempunyai dasar pengorbanan untuk mencapai kesempurnaan yang lebih tinggi. Misalnya, di dalam agama Islam adanya Idul Korban atau Idul Adha. Di sana di pengorbanan suci biasanya menggunakan sapi, kambing,
untuk dikorbankan. Selanjutnya ada agama Kristen atau maupun Katolik menganggap Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan para pengikut beliau. Sedangkan bagi umat Hindu mengenal adanya upacara butayatnya, secara sederhana dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa butayatnya itu berfaedah bagi yang dijadikan korban karena rohnya ditingkatkan. Yang menerima korban yaitu dapat berguna bagi kesejahteraan alam atau kembali kepada asalnya, dan bagi yang melakukan dietnya itu sendiri karena dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang ditunjukkan oleh ajaran agamanya, yaitu berbuat demi kesejahteraan alam beserta isinya. Di dalam Bhagavad Gita disebutkan, Niyatam kuru karma tuam karma jayu hai akarmana sarira yatra pi cate nara prasirat akarmana. Artinya, lakukanlah pekerjaan yang diberikan kepadamu karena melakukan perbuatan itu lebih baik sifatnya daripada tidak melakukan apa-apa. Sebagai juga untuk memelihara dirimu tidak akan mungkin jika engkau tidak bekerja. Karmanai babi samsirin asit tita janakadaya lokam samgraham evapi sampasyam kartam arsyasi. Artinya, hanya dengan perbuatan Prabu, Jantaka, dan lain-lainnya mendapatkan kesempurnaan. Jadi, kami harus juga melakukan pekerjaan dengan pandangan untuk pemeliharaan dunia. Demikianlah saya dapat menyampaikan tentang butayatnya. Tentu dalam hal ini banyak hal kiranya dapat dalam penyampaian saya ini tidak berkenan di hati Bapak, Ibu sekalian, karena saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir acara ini saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.